Hai, halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel aku. Nah, hari ini aku akan membahas tentang, sebelum kita membahasnya, jangan lupa tonton video ini dengan pasangan kalian, biar kalian itu tahu, ben nggak mindogaini, biar nggak mengulang-ulang, atau biar nggak ribet kayak gitu jika kalian menonton video ini dengan pasangan kalian. Nah, tapi jangan karena menonton video ini terus kalian berantem sama pasangan kalian, jangan ya. Jangan setelah nonton video ini terus kalian itu mengejudge orang, oh ternyata kayak gini. Jangan seperti itu ya. Kita ambil yang intinya menurut kalian gimana gitu. Hari ini kita akan membahas tentang gimana ciri-ciri orang atau pasangan kita selingkuh. Ciri-ciri orang selingkuh yaitu satu, yang pertama yaitu perubahan tanpa alasan, perubahan tanpa notif, perubahan tanpa pemberitahuan. Itu contohnya, contoh kecilnya ya. Kurang lebihnya ketika dia kebiasaannya cuci tangan, biasanya itu penampilannya rapi, terus biasanya dia itu kayak naruh apa-apa itu pada tempatnya. Nah, tiba-tiba dia berubah guys, dengan cara yang awalnya dia rapi menjadi sebaliknya, dia nggak rapi dan lain-lain seperti itu. Dan biasanya yang awalnya rambutnya sukanya dikuncir kayak gitu, tiba-tiba dia suka rambutnya dikibasin, dihore, tiba-tiba rambutnya sukanya nggak usah dikuncir kayak gitu loh. Nah, seperti itu. Itu juga perubahan secara kecil atau secara pelan-pelan, tapi tidak kalian ketahui seperti itu. Karena apa? Karena biasanya atau orang yang dideketin dia atau selingkuhannya dia lebih suka rambutnya itu nggak dikuncir kayak gitu. Jadinya tanpa kita sadari dia itu berubah. Mungkin kalau perubahan itu terjadi 1 atau 2 kali, itu biasanya kita tidak peka, kita tidak mengetahui. Tapi perubahan itu akan berkali-kali, akhirnya kita peka dan mengetahui. Karena apa? Karena biasanya si selingkuhannya biasanya kayak, aku suka yang rambutnya di curly lah, yang biasanya rambutnya kayak diacak-acakin lah kayak gitu. Biasanya perubahannya seperti itu guys. Nah, dan biasanya si wanita atau si cowok itu pakai parfum A, tiba-tiba kok ganti parfum B kayak gitu. Biasanya juga bisa terjadi sama selingkuhannya, lebih suka atau lebih ke parfum yang B seperti itu. Itu bisa jadi ya guys, buat kalian semua. Nah, kenapa saya bilang perubahan ini tanpa ada pemberitahuan? Nah, tiba-tiba perubahan ini secara gratis gitu loh guys, tanpa ada ngomong kayak gitu. Biasanya kalau kita sebagai pasangan kayak gitu, ketika kita akan melakukan sesuatu, biasanya kita itu kayak ngomong ke pasangan kita itu kan. Biasanya kayak gini, yang seandainya kalau rambut saya aku keriting gimana, bagus nggak gitu loh. Terus yang seandainya kalau rambut saya nggak aku kuncir gimana, cantik nggak, seperti itu. Biasanya kan seperti itu ya. Nah, tapi itu tidak
tidak memberi pemberitahuan, tidak ada pemberitahuan tanpa alasan, dan itu berubahnya secara gratis kayak gitu. Kalau emang 1 atau 2 kali sih mungkin bisa, oh emang mungkin capek atau emang mungkin ingin digituin kayak gitu kan. Tapi untuk seterusnya perubahan itu udah fix tandanya orang yang selingkuh. Nah, alasan yang pertama yaitu tadi perubahan tanpa alasan dan tanpa bentuk pemberitahuan untuk yang pertama. Untuk yang kedua, biasanya itu akan berhati-hati menaruh gadget, yaitu HP lah, laptop lah, atau apapun itu yang berhubungan dengan gadget ya guys. Atau seandainya kita itu kayak ada selingkuhan kayak gitu, andai kan HP ini di sini tuh ada selingkuhan, biasanya kita akan berhati-hati menaruhnya atau kita sembunyikan di tempat yang tidak pernah kita pikirkan untuk ke situ kayak gitu loh, paham nggak? Biasanya kalau kita menaruh barang itu di lemari lah, di meja lah, atau di apapun itu, yang penting yang kita pikirkan gitu. Biasanya itu kalau orang selingkuh tuh tidak guys, biasanya menaruh sesuatu itu yang bener-bener yang nggak kita pikirkan itu. Jadi buat kalian semua harus berhati-hati dengan hal demikian. Ingat, pikirin apa yang nggak kalian pikirkan, dalam posisinya nggak mungkin lah ditaruh di situ kayak gitu. Jangan sampai hal seperti itu terjadi. Biasanya akan yang kalian pikirkan nggak mungkin itu akan terjadi kayak gitu loh guys. Kalian paham? Nah, terus biasanya itu punya HP 2 kayak gitu, yang satu babalomo kayak gitu loh, mau ditaruh dimanapun oke, mau dicek mau apa tuh oke, nggak masalah kayak gitu. Biasanya ada seseorang yang punya akun 2 kayak gitu, yang satu disembunyikan, dia nggak tahu untuk khusus selingkuhannya kayak gitu biasanya. Ataupun ada kayak kalau kita itu punya selingkuhan kayak gitu, kalau kita nggak setia kayak gitu, biasanya itu akan terjadi kayak gini. Setelah ada notif kayak gitu, kita cepet-cepet pegang HP gitu loh, kayak terus kalau ada apa gitu atau HP bunyi gitu, kita cepet-cepet lari kayak gitu loh, cepet-cepet pengen tahu siapa yang telepon, takutnya si selingkuhannya ngabarin guys kayak gitu. Nah, itu cara-cara ciri-ciri untuk yang kedua. Ingat buat kalian semua, kalau pasangan kalian seperti itu kayak grogi, kayak gimana ya? Kayak geragapan, corone wong Jawa. Kalau bahasa Indonesianya apa ya? Kayak ketakutan kayak gitu. Nah, itu fix pasangan kalian pasti selingkuh atau melakukan perselingkuhan. Nah, untuk selanjutnya, biasanya kalau di chat itu balesnya lama guys. Kalau di telepon itu nggak mau ngangkat kayak gitu, orang yang ciri-cirinya selingkuh ya. Biasanya kalau di chat jam 8 pagi kayak gitu tuh jam 12 baru bales, biasanya sore baru bales, dengan alasan yang berbagai alasan, yaitu biasanya yang sering di alasan, aduh baterainya habis kayak gitu. Terus aduh maaf bateraiku lowbat, aduh masih di cas yang, aduh HP ku ketinggalan, aduh HP ku lagi nggak ada paketan, aduh tadi nggak tahu yang, aduh ini aku nggak ngelihat, aduh HP ku tadi dibawa temen, aduh HP ku tadi dibuat muter lagu dan lain-lain. Itu akan banyak banget berbagai alasan orang yang melakukan perselingkuhan guys, seperti itu. Dan ketika ditelepon juga sulit ngangkat. Untuk biasanya di seharian itu dia itu males ngabari kayak gitu, orang yang kalau udah selingkuh kayak gitu ya, mungkin lagi kasmaran sama yang sebelah, jadinya seharian itu nggak ngabarin. Kayak kita itu mau chat, iya kalau dibales kayak gitu loh, takutnya kita mau chat dia sibuk kayak gitu, nggak taunya dia tuh emang ibaratnya kalau awal ibaratnya kalau kerja jam 8 pagi sampai jam 6 sore, kalau biasanya kan kayak gitu. Nah, tiba-tiba itu pulangnya lebih awal kayak gitu, nggak chatting kita kayak gitu, bahkan lebih dari jam 6 itu nggak chatting kita. Kayak
kok dengan alasan maaf yang aku sibuk dan lain-lain kayak gitu. Nah itu fake orang-orang yang sedang melakukan perselingkuhan. Buat kalian semua para wanita atau para cowok yang ada di sini atau mendengarkan ini, ingat, kalau pasangan kalian melakukan hal seperti itu, teruslah menyelidiki dia atau memantau dia sampai ketahuan. Dan yang berikutnya itu udah tahap yang parah, kronis, dan kritis. Alasan ini itu bener-bener ibaratnya orang udah parah banget kayak gitu. Dan biasanya itu akan terjadi dari kalian atau pasangan kalian yang ibaratnya kalau memanggil kita itu ada jedahnya guys. Dari posisinya kalau seandainya manggil kamu yang, beb, atau bun, mapi, apalah itu, ndut, atau cing, atau apalah ya panggilan kalian di pasangan kalian, biasanya manggilnya yang kayak gitu. Tiba-tiba aduh, masih mikir gitu loh, ini pasangan saya, pacar saya, atau selingkuhan saya. Itu kalau terjadi ketika selingkuhannya sama pasangannya dipanggil yang berbeda guys. Biasanya pasangan kita dipanggil bunda dan pasangan kita dipanggil beb kayak gitu. Dan itu akan terjadi ketika memanggil kita itu dengan rasa yang berbeda, atau kayak takut, atau takut salah, takut manggil, atau kayak dijeda gitu loh. Kayak yang kayak gimana gitu. Pasti kalian paham kan apa maksud saya kayak gitu. Tapi beda lagi yang melakukan perselingkuhan dengan cara ketika dia manggil ibaratnya yang kayak gitu udah biasa aja. Itu biasanya terjadi ketika selingkuhannya dengan pasangannya itu biasanya dipanggil sama guys. Biasanya itu seseorang yang pernah berpikir ke situ, biasanya takut ketahuan. Biasanya supaya pasangan saya tidak curiga, aku panggil sama kayak gitu loh. Terus biasanya biar pasangan aku nggak biar nggak ribet kayak gitu, panggil yang satunya panggil yang satunya bun, kan itu akan ribet kayak gitu kan. Apalagi kita kalau chatting kayak gitu balesnya bisa tertukar. Wah bahaya banget itu. Kalau hal yang seperti itu bener-bener kronis atau kritis banget ya. Buat kalian semua, jika pasangan kalian melakukan hal seperti itu udah fix pasangan kalian itu selingkuh guys. Nggak mungkin tidak. Kalau nggak selingkuh pasti dia deket sama orang, itu pasti, nggak mungkin. Untuk berikutnya, ini alasannya bener-bener kronis atau sangat kronis, udah parah banget ya guys, yaitu berbohong. Nah, ketika pasangan kalian itu sudah berbohong, contohnya kurang lebihnya kayak gitu. Ketika dia udah pulang kerja tidak ngabarin, biasanya pulang jam sekian, tiba-tiba jam sekian pulang, dia nggak ada chat, nggak ada telepon, nggak ada kabar, itu udah fix buat kalian semua. Pasangan kalian itu udah melakukan perselingkuhan. Nah, kurang lebihnya contohnya itu kayak gini. Biasanya kita mau kemana-mana ngabarin kayak gitu, dan itu tuh banyak banget dan berbagai alasan. Yang katanya sibuk kerja lah, yang katanya ada tambahan kerja lah, yang katanya meeting dan lain-lain. Biasanya itu akan terjadi seperti itu. Nah, sekian video dari saya. Itu tadi udah ciri-ciri orang yang sedang melakukan perselingkuhan atau orang yang sedang mempunyai selingkuhan guys. Buat kalian semua, jika ada pasangan kalian yang ada perubahan sekecil apapun, kalian harus memahami kayak gitu, supaya kalian itu tahu dan mencari tahu kebenarannya kayak gitu. Dan semoga video ini bisa membantu atau bisa memikir ke depannya buat kalian semua, atau mengoreksi pasangan kalian semuanya, dan semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Dan ingat, jangan pernah mengejat orang sebelum kita belum ada buktinya. Oke? Nah, sampai jumpa.